Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raden Zara Saudara Syifa dari kelas 11 TKJ 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu perintah-perintah dari Debian. Oke, saya mulai dari perintah bantuan dulu. Nah, perintah bantuan itu contohnya bisa kita menggunakan uname, help. Nah, jadi help ini digunakan untuk mencari tahu atau memberikan suatu informasi lebih lengkap lagi dalam suatu pemerintah gitu. Terus kedua, itu akan mencari file dan perintah sistem. Nah, itu menggunakan where if. Nah, kita mau cari stop. Stop itu kayak manager gitu dalam suatu ini. Oke, ini akan muncul alamatnya di mana. Nah, dan juga kita bisa cari dengan which ls. Nah, dia itu akan menghasilkan suatu alamat yang kita ingin tuju gitu. Alamatnya di mana gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau nge-clearin suatu terminal ini, kita bisa menggunakan atau mengetik clear, itu langsung clear semua nih terminalnya. Terus selanjutnya kita akan melihat informasi dengan lebih lengkapnya itu dengan informasi kernel. Itu informasi seperti seputar sistem operasi yang kita gunakan, yakni Linux. Nah, kita bisa pakai uname Nah, itu memberitahu bahwa sistem operasi yang kita gunakan itu pakai sistem operasi Linux. Nah, sebagiannya itu masih ada lagi, tapi saya lanjut dengan membuat suatu file. Oke, dengan membuat suatu file kita bisa menggunakan perintah touch. Misalnya untuk namanya Zahra filenya. Setelah itu kita bisa ls untuk mencari tahu apakah sudah masuk. Ya, sudah masuk. Nah, setelah itu kita akan mencari tahu dengan perintah lwd mencari tahu tempat dari Zahra ini sekarang itu, atau file Zahra itu sebenarnya ada di mana. lwd Zahra. Nah, sekarang dia itu keberadaannya ada di home. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu teks atau mengisi suatu file dengan suatu teks. Contohnya itu dengan menggunakan perintah chat dari besar Zahra atau file yang kita ingin tuju. Nah, kita mau nulis apa nih? Pakai misalnya nama Raden Zahra Hadira Syifa. Nah, bisa kita enter ke bawah dan kita Ctrl C untuk menyimpan. Setelah itu, kita untuk melihat suatu isi filenya itu bisa pakai chat Zahra. Nah, hasilnya adalah suatu teks atau ketikan yang sudah kita ketik sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau masukin suatu teks lagi yang tidak mengubah teks awalnya, misalnya ditambahin gitu. Nah, kalian bisa pakai chat. Nah, jadi lebih bela diri itu 2 kali dan kalian ketik Zahra. Nah, mau apa nih? Misalnya kelas TKJ 2. Nah, setelah itu kita enter ke bawah dan kita Ctrl C. Setelah itu kita cek Zahra dan hasilnya adalah ini. Oke. Terus selanjutnya kita bisa menyalin file atau nge-copy lebih tepatnya, yaitu pakai chat Zahra. Habis itu kita iniin dengan Zahra copy. Setelah itu kita bisa cek dengan ls apakah sudah di copy atau belum. Oke, hasilnya adalah ada Zahra copy, dan ini di copy-nya itu benar-benar isinya juga. Setelah itu, untuk mencari baris atau tiap huruf katanya itu berapa, itu kita bisa pakai wc dalam suatu file ya, misalnya wc Zahra. Nah, jadi ini ada 2 baris, terus 11 kata dan juga 50 huruf. Nah, selanjutnya kita bisa menghapus file itu dengan cara rm atau remove lebih tepatnya ya. rm Zahra
misalnya gitu. Habis itu dan kita cek apakah sudah terhapus. Ya, sudah terhapus. Selanjutnya kita bakal mengubah nama. Misalnya mengubah nama file Zahra hanya dengan menggunakan nf Zahra menuju Felix. Nah, ya, seperti itu. Setelah itu kita bisa membuat suatu folder yang dimana dia itu bisa digunakan gitu. Nah, dengan perintah mkdir. Mkdir misalnya mau bikin folder Felix. Dari situ kita cek karena dia nggak nah setelah itu kita asin dan apakah udah ada. Iya, udah ada. Setelah itu kalau misalnya kalian mau masuk ke dalam suatu folder itu, misalnya ya folder Felix, itu kalian bisa pakai cd Felix. Nah, sekarang kita udah masuk ke suatu folder ya Felix. Nah, kalau misalnya mau exit, kalian bisa pakai cd titik enter dan kalian kembali ke bagian user. Setelah itu kalau misalnya membuat file, bisa pakai editor P. Jadinya P Felix atau Indah. Nah, ini bisa seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian mau tugasan, kalian ketik misalnya apapun itu, kalian keluar secara lebih lanjut itu seperti membuat file dengan touch. Habis itu selanjutnya dan terakhir kita menggunakan suatu perintah untuk menyetujui atau hak aksesi. Misalnya kalian mau ada suatu orang yang ingin membaca ataupun mengedit suatu file yang kita miliki gitu, yaitu pakai chmod. Misalnya kalian mau bisa untuk nge-read atau bisa untuk dibaca, terus bisa di writing dan juga di execute gitu. Nah, kalian bisa ini dengan 777 file yang sebelumnya buat suatu file dulu ya, suatu file 777 misalnya filenya itu Zahra, terus kita ls min ls. Nah, sekarang untuk file Zahra, nah dia itu rwx sangat dia 777. Kalau misalnya kalian mau 644 untuk file Zahra, kita berarti chmod 644 Zahra ls min ls. Nah, sekarang Zahranya udah 644 ya. Oke, segitu aja video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.